selaku pimpinan sidang saat ini. Terima kasih. Ya, hanya 1 menit yang sudah menjadi pemaparan Bu Sekjen BPD 1 tadi memang itu sangat luar biasa. Bentuk perhatian terhadap 2 kecamatan. Akan tetapi tidak akan menimbulkan presiden buruk nanti bagi para caleg yang akan melawan kontestasi di 2024 nantinya ya. Itu bagi kami Pak Sekjen itu presiden buruk yang ada di dapur umum nantinya. Kenapa tidak semuanya terakomodir baik di dalam Pemkopa, PNI maupun dan sebagainya. Ini saya dengarkan saat ini siang hari ini suara yang indah dan manis dari adindaku Roman Adi Karunia Saputra SHM. Coba bagaimana kesambungan keterlibatan kepedulian kita bersama terhadap bangsa kita yang ada di jalan. Terima kasih. Siap. Izin Pak Ketua terkait dengan Rapimcap hari ini katanya menghasilkan sejumlah rekomendasi. Nah, kenapa harus ada rekomendasi ini Pak Ketua? Siap, terima kasih Pak Sadeng, Talenta FM ini. Jadi begini, pertama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media yang telah hadir di sini meliput acara Rapimcap kita. Bahwa Rapimcap ini memang merupakan terusan dari Rapimnas dan Rapimda yang mana itu diatur oleh ADRT partai untuk menentukan keputusan-keputusan oleh pimpinan di masing-masing teritori untuk kemudian menjadi acuan kerja kita untuk keputusan-keputusan yang sifatnya untuk kebutuhan partai. Di Lombok Tengah alhamdulillah tentu atas draft-draft atau usulan kawan-kawan dari semua unsur badan dan fraksi itu serta pimpinan, maka telah diputuskan beberapa keputusan yang tentu itu merupakan keputusan yang menguntungkan bagi semua pengurus kader Partai Demokrat Lombok Tengah. Iya, salah satu keputusan yang menarik tadi Pak Ketua yang sempat kami dengar itu adalah bagi calon legislatif yang nanti berhasil duduk di DPR gitu, itu ada sesuatu yang harus mereka jalankan bagi calon-calon lain gitu yang tidak dapat itu. Nah ini seperti apa? Kenapa harus seperti itu Pak? Itu yang saya bilang tadi bahwa masuk menjadi anggota Partai Demokrat itu tidak boleh ada yang rugi, tidak boleh ada yang rugi. Apalagi bacalek yang sudah berbuat untuk partai, sehingga kita mengatur di putusan itu untuk diberikan kompensasi kepada caleg yang belum beruntung. Bagaimanapun caleg ini jadi atau DPR ini jadi kan tentu atas dasar suara kawan-kawan yang lain juga. Nah, kenapa ini kita lakukan? Untuk saling menguatkan. Caleg yang belum beruntung juga akan tentu tetap berada di Partai Demokrat. Ya. Artinya walaupun caleg yang tidak dapat jadi DPR itu sama saja ya dengan sama yang saja. Dapat itu. Sama saja, itu hebatnya Partai Demokrat. Itu diatur loh di ADRT. Diatur di ADRT, PO dan sampai dengan Juklang. Nah, lalu kemudian kita di momen Rapimcap ini menyampaikan keputusan itu. Jadi itu hebatnya, dan itu nanti akan diakte notariskan. Itu kekuatan dari rekomendasi ini diakte notariskan. Kompensasi bagi bacalek yang tidak beruntung. Tentu itu nantinya bagi caleg-caleg yang tetap loyal terhadap Partai Demokrat. Mekanisme penentuan kompensasi ini seperti apa? Nanti ada waktunya, nominalnya nanti akan ada, kita sepakatin bersama. Oke, ada hal-hal penting yang disampaikan hari ini kepada seluruh simpatisan Demokrat. Ya, agenda Rapimcap ini merupakan agenda yang sangat penting diketahui oleh tidak hanya internal, tetapi masyarakat secara luas, bahwa bagaimana Partai Demokrat memberikan ruang terbuka kepada masyarakat untuk bergabung. Jadi kita mengetahui bahwa hari ini survei secara nasional Partai Demokrat 2 besar ya, bahkan 3 besar, bahkan ada beberapa survei yang menempatkan Partai Demokrat di 2 besar. Artinya ada harapan bahwa masyarakat ini menginginkan ada perubahan dan perbaikan di tubuh melalui
tangan ketum kami Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Demokrat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama Partai Demokrat untuk melakukan perubahan dan perbaikan untuk bangsa ini lebih baik. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Tadi sempat disebut pasangan Anies AHY. Ya, pasangan Anies AHY tentu yang kami harapkan itu terjadi. Tetapi yang pasti bahwa Partai Demokrat melalui ketum kami, ya Bapak Agus Harimurti Yudhoyono telah mengumumkan dukungan partai secara resmi mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Lalu kemudian dengan siapa berpasangan, kami tentu sebagai kader dan pengurus Partai Demokrat mendukung dan bahkan dari hasil putusan Rapimcap ini merekomendasikan bahwa Anies Rashid Baswedan untuk memilih Bapak Agus Harimurti Yudhoyono menjadi wakil presiden. Oke. Sedikit agak detail mungkin. Tadi ada kader atau siapa tadi disebut hasil Rapim itu bisa media sosial ya, TikTok, Twitter, Facebook dan sebagainya. Itu wajib untuk kader atau yang di dewan? Jadi begini, itu berlaku bagi seluruh pengurus kader fraksi ORSAP yang bergabung di Partai Demokrat. Jadi kita ketahui hari ini ya, menurut zaman peran media ini sangat penting, peran medsos ini sangat penting. Media elektronik telah menguasai kita. Maka sebagai generasi milenial, Partai Demokrat ini adalah partai milenial juga, tidak hanya partai yang untuk kalangan senior, tapi kalangan milenial juga memberikan ruang untuk kemudian diberikan kesempatan untuk menampilkan, menunjukkan diri melalui medsos. Jadi itu berlaku untuk semua pengurus maupun fraksi. Ada lagi? Itu aja. Thank you. Cukup. Terima kasih banyak.